نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan dalil-dalil, 4 macam dalil adanya Allah. Kita sampai kepada rasa hissiyah. Beliau membawakan riwayat tentang seorang yang bodoh, jauh dari ilmu, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibn Mas'ud yang menonjol dalam ilmu. Orang ini bukan ahli ilmu, ya. Tetapi karena fitrahnya tidak rusak, dengan kebodohannya dia mengakui Tuhan itu ada, Allah itu ada. Siapa dia? Seorang Arab Badui. Saya bacakan kisahnya, dibawakan oleh beliau. Ini sahih, ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain. فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. Datanglah seorang Arab Badui. Antum tahu bagaimana sifat Arab Badui, jauh dari ilmu, tidak punya rasa malu, para sahabat merasa senang kalau datang orang Arab Badui kepada Nabi, karena tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan. Apapun ditanya oleh si Badui ini, sahabat senang, merasa terwakili. Para sahabat malu, sungkan. Wibawa Nabi itu luar biasa, mau tanya maju mundur. Maka kalau ada yang nanya, senang, merasa terwakili. Ya. Nah, di sini Arab Badui ini datang saat Nabi yaktubun nasa yaumal jumu'ah, sedang berkhutbah Jumat, sedang berkhutbah. Bukan sebelumnya atau setelahnya, sedang berkhutbah. Entah khutbah pertama atau kedua. Hanya khutbah Jumat dari dalam riwayat yang ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Adapun khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Istisqa dan lain-lain, termasuk gerhana, tidak ada riwayat khutbah pertama, khutbah kedua. Mereka yang beranggapan adanya khutbah pertama dan kedua di luar khutbah Jumat memakai kaidah apa? Kias. Bisa diterima apa ditolak? Tolak, ini ibadah. Ucapan Imam Syafi'i yang sangat terkenal dan disepakati oleh para imam. La qiyasa fil ibadah. Tidak boleh ada kias dalam ibadah. Kalau di dalam ibadah itu ada kias, tentu akan muncul berbagai macam bid'ah. Ya kan? Termasuk mengangkat tangan ketika takbir kedua, ketiga, keempat dalam solat mayat, itu dikiaskan dengan takbiratul ihram.
termasuk mengangkat tangan pada takbir kedua, ketiga, keempat, kelima di rakaat pertama salat Id, ketujuh ya, kelima di rakaat kedua. Ini pun memakai kaidah kias, dikiaskan ke takbiratul ihram. Ya. Qala, si Arab Badui dengan tidak ada sungkannya berbicara secara keras di hadapan Nabi yang sedang berkhutbah. Barangkali sahabat nggak ada yang berani. Orang Arab Badui berani, namanya juga Badui, ya. Maksudnya dia orang pelosok, dusun, jauh dari perkotaan, jauh dari peradaban, jauh dari rasa malu. Ucapannya cenderung nyaring keras. Halakatil amwal, ya Rasul, harta kami binasa. Wan qata'atis subul, jalan-jalan terputus. Di lain, ternak-ternak mati, tanaman-tanaman kering. Kenapa? Berbulan-bulan tidak turun hujan. Fad'ullaha yughithuna, mohonlah engkau kepada Allah ya Rasul agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Nah, lihat si bodoh ini, orang Arab Badui ini tidak mengatakan ya Rasul turunkanlah hujan. Nah, walaupun bodoh, tapi secara hissiyah fitrahnya tidak rusak. Nggak mungkin Nabi, manusia, bahkan malaikat menurunkan hujan. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Seandainya malaikat Malik menurunkan, itu karena diperintah. Bisa malaikat maut, sang pencabut nyawa, kapan dia mencabut nyawa? Ketika diperintah, ketika ada perintah. Ketika tidak ada perintah, tentu tidak bisa, tidak berani, walaupun mungkin dia ingin. Sebaliknya, ketika diperintah, dia pasti mau, walaupun sayang, ya. Bahkan usul saja tidak berani. Ya Allah, bukankah dia sedang beramal soleh? Ya Allah, bukankah dia ilmunya sedang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin? Bukankah dengan dia akhirnya kaum muslimin bisa tahu mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil? Masuk kita matikan ya Allah? Nanya aja nggak berani. Alangkah baiknya kalau 5 tahun lagi ya Allah, jangan sekarang. Nggak berani, ya. Sebaliknya, sedang berbuat maksiat, menyesatkan manusia, menzalimi manusia, rasanya pingin malaikat maut mencabut nyawanya, tapi Allah tidak perintahkan, ya tentu tidak berani. Wa yaf'aluna ma yu'marun, hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau tidak ada perintah, nggak mau. Maka bodoh sebodoh-bodohnya kalau minta tolong sama malaikat. Bodoh. Orang malaikat tidak bisa mengambil keputusan, ya. Maka ketika detik-detik mau dibakar Ibrahim, datang Jibril, enggak minta tolong. Nabi Ibrahim tahu bertauhid yang bersih, padahal di depan mata. Coba kita dalam keadaan genting mau dikeroyok, Jibril datang misalnya, ya. Waduh, datang nih pertolongan. Ya itu kita. Ya jangankan Jibril lah, siapalah, temen apa, kayaknya sandaran kita itu tidak betul-betul kepada Allah. Ibrahim betul-betul berilmu dan bertauhid. Jibril datang biasa aja. Ya, bahkan ketika Jibril mengatakan
tidakkah engkau meminta, maksud Jibril, kenapa engkau tidak berdoa? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau minta kepada engkau, enggak, aku enggak mau minta kepada engkau. Minta tolong kepada engkau enggak boleh, syirik. Yang boleh hanya kepada Allah. Nah, sekali lagi, para malaikat termasuk Jibril hanya menjalankan perintah. Kalau manusia malah boleh untuk sesuatu yang manusia itu memang bisa memberi. Ya, istri minta uang kepada suami, anak minta uang kepada orang tua, dan seterusnya. Ya, ini tidak syirik, karena memang bisa kan? Malaikat nggak bisa, harus nunggu perintah dan tidak mau. Fad'ullaha yughithuna. Mohonlah kepada Allah ya Rasul agar Allah menurunkan hujan. Qala Anas, perawi hadis ini, Anas bin Malik mengatakan, wallahi, demi Allah, ucapan wallahi sudah biasa, bukan menunjukkan bahwa Anas bin Malik ini kalau ngomong banyak yang gak percaya maka mesti pakai sumpah. Enggak, jangan difahami seperti itu. Kalimat wallahi, tallahi ini sudah biasa. Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini sudah biasa keluar dari lisan Nabi, lisan para sahabat. Wallahi, demi Allah, ma fis samai min sahabin wala qaz'atin ay kit'atu sahab. Demi Allah, waktu itu di langit tidak ada awan, bahkan tidak ada sepotong awan. Kita tahu langit Mekah, langit Madinah jarang sekali mendung. Sepanjang bulan, sepanjang tahun lebih banyak cerahnya, ya kan? Tentu di zaman Nabi seperti itu. Disaksikan oleh Anas bin Malik, sepotong awan tidak ada. Jadi betul-betul cerah, panas. Wa ma bainana wa baina sal'in, dan antara kami dengan Sal', gunung di Madinah. Antum masih ingat barangkali ketika antum berada di Masjid Nabawi atau naik sedikit ke Makam Baqi, atau mungkin dari penginapan lantai kesekian akan nampak ada, sebetulnya tidak tepat disebut dengan gunung, ya mungkin bukit, tapi disebutnya Jabal, ya. Dalam bahasa Arab, walaupun gundukan beberapa meter saja disebut Jabal. Tidak ada dari arah itu, tidak ada awan sedikit pun. Biasanya datang dari arah situ kan, ketinggian. Min baitin waladar, termasuk di atas rumah-rumah. Ya, betul-betul cerah panas. Wa ba'da du'a'i Rasuli sallallahu alaihi wasallam fawran, setelah Nabi berdoa maka langsung fauron, langsung sekejap mata, kharajat sahabatun mislut turs, muncul, datang awan seperti bentuk perisai, ya. Wartafa'at fis sama, naik di langit. Wantasharat, menyebar. Wara'adat wabarakat, lalu muncul suara guru, pertanda akan hujan. Wa nazalal matar, dan tidak lama hujan turun, padahal Nabi belum menurunkan tangannya, sambil mengangkat tangan. Beliau berdoa sambil mengangkat tangan, bukan dengan satu jari, beda. Doa biasa dalam khutbah kedua dengan satu jari, ini di luar kebiasaan. Doa khusus yaitu istisqa, minta hujan, beliau mengangkat dengan kedua tangan, tidak tinggi. Kalau ini khusus istisqa. Ketika tinggi
sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih menghadap kiblat, membelakangi para jamaah dengan membentangkan sorban beliau. Itu khusus dalam solat istisqa, solat khusus. Ini solat Jumat. Ataulah kita dari sini memohon hujan ada dua cara. Cara pertama, betul-betul solat istisqa, keluar mungkin waktu duha, ya, dengan memakai pakaian yang paling buruk, jangan paling bagus, jangan seperti Idul Fitri, Idul Adha, membawa ternak-ternak yang kurus, ya, menunjukkan betapa kita sedang butuh kepada pertolongan Allah berupa turunnya hujan. Dan salat 2 rakaat dan khutbah, ya. Karena khutbah dulu baru salat hanya ada pada khutbah Jumat. Selain khutbah Jumat, maka salat dulu baru khutbah, termasuk Idul Fitri, Idul Adha. Marwan bin Hakam adalah yang pertama kali merubah ini. Marwan bin Hakam waktu itu khutbah dulu. Ditarik pakaian Marwan bin Hakam oleh siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ini Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah pada wafat. Marwan bin Hakam yang memimpin kaum muslimin. Taghayyarta. Engkau merubah. Nabi salat dulu baru khutbah. Dijawab oleh Marwan bin Hakam, kalau kita salat dulu, mereka pada pula. Padahal hak mereka. Nabi seringkali sebelum memulai khutbah Id sering mengatakan, atau hampir selalu mengatakan, siapa yang ingin mendengarkan khutbah silakan, yang ingin beranjak pulang silahkan, karena tidak wajib, tidak seperti mengikuti khutbah Jumat. Fama nazala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa wal mataru yatahadaru min lihyatihi alaihi salatu wassalam. Nabi belum turun dari mimbar itu, masih berkhutbah. Jenggot beliau meneteskan air kehujanan. Ya, mungkin karena atap Masjid Nabawi tidak terlalu rapat dari itu, bocor mungkin, maka banyak yang kehujanan. Dan orang Arab, antum tahu, Mekah, Madinah, nggak kayak kita. Kalau ada hujan lari-lari, ya, berteduh. Orang sana ada hujan, yang di dalam malah keluar, ya kan? Dan menghujani diri di awal turunnya hujan bagian dari sunnah. Ada keberkahan di situ. Kalau ini tentu tidak di mana-mana. Maka boleh kita membasahi diri kita dengan air hujan di awal-awal, apalagi lama tidak turun hujan. Ya. Ini dibawakan oleh beliau untuk menunjukkan bahwa orang sebodoh Arabiyun tadi benar dalam hal perasaannya. Kalau minta itu sama Allah, jangan kepada Nabi SAW. Padahal bodoh dia, jauh dari ilmu. Tapi walillahilham, fitrahnya tidak rusak dan tidak kemasukan syubhat. Yang bikin fitrah rusak itu kemasukan syubhat. Syubhat itu membikin fitrah rusak. Syubhat bahwa Nabi katanya menikahi wanita-wanita itu niatnya cuman nolong,
maka yang dinikah oleh Nabi adalah janda-janda tua, nenek-nenek. Nah, ini kan jelas keliru, subhan. Antum tahu bagaimana kecantikan Sofiyah binti Huyai. Bahkan para sahabat nggak rela kalau Sofiyah binti Huyai ini diambil oleh sahabat yang sangat tampan luar biasa, Dihya Al-Kalbi. Sudah diambil, kan tawanan perang setelah menang dari Yahudi. Ini kan wanita Yahudi, luar biasa cantiknya. Para sahabat nggak rela. Yang pantas buat Nabi SAW. Beberapa sahabat melapor kepada Nabi, kecantikan Sofiyah ya Rasul. Apa jawab Nabi? Enggak, saya maunya yang nenek-nenek. Begitu. Saya mah nikah mah enggak gitu-gitu, enggak nafsu. Ya, yang nenek-nenek, yang tua, kalau cantik-cantik muda jangan tawarkan kepada saya. Apa begitu? Enggak. Nabi bilang, bawa kemari. Ya kan? Begitu melihat tertarik beliau, dan ini dinikahi, diambil dari Dihya Al-Kalbi. Dihya harus ngalah, wajib ngalah, ya kan? Nabi SAW, sebagian a'immah mengatakan komandan pasukan, komandan perang berhak dia memilih, ya. Walaupun Nabi sudah wafat, ketika satu peperangan yang menjadi komandan Khalid bin Walid misalnya, dia yang berhak memilih. Ya, sampai di situ, jangan dibawa kemana-mana. Kalau sekarang ya ustadz lah yang milih dulu, enggak ada begitu. Kiai lah, murid-muridnya ntar dulu, enggak ada kaidah seperti itu. Ya boleh bersaing secara jantan, ya kan? Nggak boleh dibawa kemana-mana. Firqah dolal seperti itu dibawa kemana-mana dan dicekoki itu murid-muridnya, seolah harus sami'na wa ata'na terhadap gurunya. Nggak seperti itu. Kita harus tahu mana kekhususan Nabi, mana kekhususan komandan pasukan, mana yang bukan kekhususan, ya. Maka rusaklah fitrah sebagian laki-laki hari ini, ya, gara-gara syubhat tadi. Karena syubhat itu, kejahilan itu merusak fitrah, dan insya Allah hancur. Melawan fitrah itu akan hancur, sebagaimana hancurnya para pendeta, para pastor hari ini, hancur sehancur-hancurnya karena melawan fitrah. Bagaimana ada seorang lelaki sehat, normal, punya uang, nggak ada masalah dalam kesehatan, lalu tidak mau menikah, tidak boleh bersenang-senang dengan seorang wanita dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun. Hancur sehancur-hancurnya, memalukan sekali mereka. Barangkali ini salah satu yang membuat mereka di Eropa sana, Perancis, Inggris, Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Memalukan sekali mereka. Beda dengan Islam, terus terang, sesuai dengan fitrah. Laki-laki ingin lebih dari satu, ini sesuai dengan fitrah. Kalau wanita ingin lebih dari satu suami, ini rusak fitrahnya. Oleh karena itu, wanita di surga tidak rusak fitrahnya. Wanita di surga kelak tidak rusak fitrahnya. Maka akan senang, bahagia, puas hanya dengan satu suami. Begitu juga laki-laki di surga tidak rusak fitrahnya. Hidup fitrahnya. Semakin bagus fitrahnya, maka disediakan bidadari. Maka orang yang bertanya, nggak adil dong, kok nggak ada apa itu bidadara, ya, berarti dia rusak fitrahnya rusak, ya. Seorang wanita yang tidak rusak fitrahnya, dia akan cukup dengan satu suami. Dan banyak hari ini yang muslim, yang kafir, yang ahlu sunnah, yang ahlu bid'ah, tapi fitrahnya tidak rusak, puas dengan satu suami.
Kalau ada yang tidak puas, ya rusak fitrahnya. Rusaknya fitrah ya macam-macam penyebabnya. Wa hadha amrun waqi'un yadullu ala wujudil khaliq. Ini merupakan kejadian yang waqi', kejadian yang betul-betul terjadi, sesuatu yang betul-betul terjadi yang menunjukkan bahwa Khaliq itu ada. Dalalatan hissiyatan, bukan dalil Al-Quran, bukan dalil hadis, bukan dalil akal, orang dia jauh dari akal ya, tapi hissiyah. Maka tidak perlu kecerdasan yang luar biasa untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada. Cukup dengan perasaan. Maka ketika orang yang IQ-nya tinggi misalnya, hafalannya kuat luar biasa, tapi dia tidak mengakui adanya Tuhan, maka rusak fitrahnya atau sombong. Atau sombong. Ya. Saya tidak yakin kalau Stephen Hawking misalnya betul-betul dalam hatinya meyakini Tuhan tidak ada. Kita nggak yakin. Fir'aun aja mengakui, dalam hatinya Abu Jahal, Abu Lahab mengakui. Insya Allah si Stephen Hawking ini mengakui. Cuman mungkin karena kesombongannya. Ilmunya luar biasa, menemukan ini, menemukan itu. Dengan kesombongannya, dia kasih tahu manusia seluruh dunia Tuhan tidak ada. Membohongi hatinya. Karena sudah banyak contoh. Ya. Fir'aun yang lantang betul mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi dan disembah selama hampir 500 tahun ya. Apa kata Al-Quran? Dan Al-Quran pasti benar, karena Al-Quran adalah firman Allah. Allah mengetahui isi hati Fir'aun ya. Wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum. Fir'aun dan bala tentaranya itu membantah Musa dengan apa? Dengan lisannya. Tidak bisa dengan hatinya. Sedangkan hatinya meyakini kebenaran Musa alaihi salatu wassalam. Mukjizat demi mukjizat di depan mata Fir'aun. Tidak sanggup, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Maka lewat lisan Nabi, Allah pernah menantang Abu Jahal, Abu Lahab. Untuk apa? Untuk sendirian. Atau mungkin berdua, Abu Jahal dan Abu Lahab. Ngapain? Merenungkan keadaan siapa Muhammad Rasulullah SAW. Coba renungkan, Nabi Muhammad itu siapa? Kan udah kenal dari kecil. Orang yang ambisi, ingin dipuji, ingin masyhur, ingin jabatan, sombong, pembohong. Enggak semua. Enggak semua. Enggak ada sifat ingin menonjol, ingin memimpin. Peristiwa jatuhnya Hajar Aswad kan menunjukkan betapa beliau tidak ingin tampil. Padahal mestinya beliau yang berhak mengambil Hajar Aswad itu. Tetap beliau persilahkan kepada 4 kepala suku terbesar untuk membawa masing-masing, ya, menunjukkan bahwa beliau tidak ingin tampil. Biarkan yang lain yang tampil. Belum kejujurannya, amanahnya, nggak pernah bohong. Tahu Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu tiba-tiba mengaku sebagai utusan Allah. Dan gak cuman itu, ada mukjizat demi mukjizat, tanda-tanda bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Maka Allah menantang, mengajak Abu Jahal, Abu Lahab, coba sendirian atau mungkin berdua, biar jujur. Tapi dasar memang hidayah tidak mereka dapat. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Kemudian beliau membawakan suratul Anbiya. Qala Allah Ta'ala wa ayyuba idh nada rabbahu
Dan ketika Nabi Ayub menyeru Rabbnya, menyeru Allah, anni massaniyad dur, aku tertimpa kemudaratan. Yang dimaksud penyakit kulit, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau yang paling penyayang di antara seluruh makhluk. Engkau adalah, tidak ada makhluk, tidak ada sesuatu yang penyayang seperti engkau. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan permohonan dia, permohonan Ayub. Ini pun dalil secara hissiyah. Sekarang kita ke fitrah. Fitrah dengan hissiyah berbeda, ya. Wa amma dalalatul fitrati, dalil secara fitrah, fa inna kathiran minan nasi alladhina lam tanharif futruhum yu'minuna biwujudillah. Kebanyakan manusia yang fitrahnya, putar jamak dari fitrah, tidak menyimpang. Fitrahnya tidak menyimpang. Maka futar walaupun tanpa tak marbuto tetap dianggap muannas, bukan yang harif tapi tanharif. Yu'minuna biwujudillah, mereka beriman meyakini adanya Allah. Hatta al-bahaim al-ujbu, sampai binatang-binatang yang tidak bisa bicara itu. Tu'minu biwujudillah, mereka meyakini, beriman adanya Allah. Itu masih ingat barangkali kisah Nabi Sulaiman, saya bacakan. Wa qissatul namlati allati ruwiyat an Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kisah bagaimana Nabi Sulaiman bersama seekor semut. Seekor, Haraja yastaski. Waktu itu Nabi Sulaiman bersama kaum muslimin tentunya keluar mau istisqa. Mungkin syariat solat istisqa sudah ada. Kalau solat jelas, seluruh para nabi, para rasul solat, rukuk, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, insyaallah sama. Mungkin bacaannya yang berbeda, dengan dalil bahwa seluruh para nabi, para rasul pernah solat berbarengan diimami oleh Rasulullah SAW di Iliyah, Masjidil Aqsa. Dan Nabi tidak mengatakan, wahai para nabi, para rasul, kita solat dengan mengikuti solat cara saya, misalnya. Tidak ada. Menunjukkan berarti sama. Para nabi, para rasul solatnya sama. Dan sama-sama puasa. Tentu kita tidak lupa dengan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka kita yakin seyakin-yakinnya, Yahudi yang benar pasti puasa, Nasrani yang benar pasti puasa, pasti sholat. Maka kita saksikan mereka jauh dari kebenaran. Sudah tidak puasa lagi, sudah tidak sholat lagi. Fawajada namlatan mustalqiyatan. Tiba-tiba beliau melihat seekor semut yang mustalqiyatan ala dhuhriha, terlentang, rafi'atan qawaimiha, menengadahkan tangannya tidak dua, tangan atau kaki, nahwas sama, ke arah langit. Disaksikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, salah satu mukjizat beliau. Dan mukjizat beliau ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak
Tidak setiap hari ya. Artinya Nabi pernah didatangi oleh seekor unta yang menangis. Ya, hanya beliau yang tahu ya. Beliau mengatakan bahwa dia menangis mengadu kepadaku atas perlakuan kasar dari tuannya. Pernah juga seekor burung mengadu kepada beliau, dan beliau mengatakan burung tadi mengadu kepadaku bahwa kalian menyembunyikan anak-anaknya. Berarti kan mirip-mirip dengan Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman secara lebih umum lagi. Ya. Ya mungkin setiap hari atau lebih sering. Ini salah satunya. Beliau mendapati seekor semut yang menengadahkan tangan-tangannya atau kaki-kakinya ke arah langit dengan mengatakan Allahumma. Nabi Sulaiman tahu. Nabi Sulaiman tahu ucapan si semut itu. Ana khalqun min khalqika. Ya Allah, aku adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhlukmu. Makhlukmu begitu banyak, aku termasuk. Fala tamna'anna suqyaka. Maka jangan halangi kami dari air hujan yang engkau turunkan. Maksudnya, turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan. Demi melihat dan mendengar semut yang berdoa seperti itu kepada Allah, Nabi Sulaiman langsung nyuruh pulang. Nyuruh kepada kaum muslimin, mungkin ribuan ya, irji'u, pulang, kita pulang saja, pulang. Nggak usah sholat istiqamah, maksudnya seperti itu. Kenapa? Faqad sukitum bidakwati ghairikum. Kalian akan mendapatkan hujan dengan sebab makhluk di luar kalian. Maksudnya semut tadi. Ya, beliau sikoh, beliau yakin bahwa doa si semut ini akan dikabulkan oleh Allah. Ini pelajaran yang sangat besar bagi kita untuk tidak sombong, untuk tidak membesarkan diri. Bayangkan Nabi Sulaiman bersama kaum muslimin membatalkan diri, nggak usah istisqa, nggak usah minta hujan. Ada seekor semut yang sudah minta. Ya, maka barangkali Allah turunkan hujan itu karena sebagian dari kita ya, memohon di sepertiga malam kepada Allah supaya hujan turun, supaya negeri ini aman, supaya dijaga dari mara bahaya dan dikabulkan oleh Allah. Sementara kita cuma menikmati. Ada seperti itu. Ya. Maka walaupun kita tidak tahu, maka ada apa ya? Ada kebaikan yang kita terima dari orang-orang yang mungkin kecil, miskin, yang justru lewat mereka Allah mengabulkan doa-doanya, dan itu kebaikan dan kita ikut merasakan. Ya. Fal futru majbulatun ala ma'rifatillahi azza wa jal wa tauhidihi. Maka fitrah ini memunculkan tabiat untuk mengetahui Allah, ma'rifatullah, dan mentauhidkan Allah secara fitrah. Adapun secara ilmu tentu harus belajar. Tanpa belajar, tanpa baca Al-Quran dan Sunnah, tanpa mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, tentu kita tidak akan tahu dengan apa Allah menciptakan Adam, apa yang Allah lakukan di sepertiga malam, di mana Allah bersemayam, dengan apa Allah akan menggulung langit. Tentu kita tidak akan tahu kalau tidak belajar. Untuk sifat-sifat Allah selanjutnya, untuk yang dasar, yang fitrah, tanpa belajar kita pasti tahu bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, berdoa, dan sampai di situ kan tidak bisa menyelamatkan dia dari kekekalan di neraka.
tetap kekal di neraka sebelum mengetahui dan meyakini tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Ya kan? Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.